Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Dwi Maharani dengan NIM G41232242 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Ada pula pokok pembahasan, antara lain yang pertama ada pengertian bencana, lalu ada jenis-jenis bencana, dasar hukum penanggulangan bencana, prinsip penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana, dan yang terakhir ada kebijakan penanggulangan bencana dari prabencana hingga pemulihan. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Lalu, ada pula jenis-jenis bencana. Yang pertama yaitu bencana alam, bencana yang disebabkan oleh proses alam. Antara lain ada gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan bencana ini itu sulit dicegah, tapi bisa dikurangi resikonya atau mitigasi. Lalu yang kedua ada bencana non-alam, atau yang disebabkan selain dari alam, yaitu gagal teknologi dan wabah penyakit. Ciri-cirinya yaitu sering berkaitan dengan kelalaian manusia atau sistem. Dan yang ketiga yaitu bencana sosial, atau yang disebabkan oleh interaksi manusia. Antara lain ada konflik sosial dan kerusuhan. Ciri-cirinya yaitu dipicu oleh ketegangan sosial, ekonomi, atau politik. Lalu selanjutnya ada dasar hukum penanggulangan bencana. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu ada PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya ada PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Lalu ada PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional. Dan yang terakhir ada Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Lalu selanjutnya ada prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu cepat dan tepat. Penanganan harus segera dilakukan dan tidak boleh lambat karena menyangkut oleh nyawa. Lalu yang kedua ada prioritas. Prioritas yaitu mengutamakan penyelamatan manusia dan baru kemudian harta bendanya. Lalu yang ketiga ada koordinasi dan keterpaduan. Yaitu semua pihak harus bekerja sama dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada berdaya guna dan berhasil guna. Yaitu tindakan harus efektif dan tepat sasaran dan tidak membuang sumber daya. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Yaitu semua kegiatan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Dan yang terakhir ada kemitraan, yaitu melibatkan banyak pihak, entah pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Selanjutnya ada sistem pelembagaan dalam penanggulangan bencana. BNPB berfungsi pada tingkat nasional untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun kebijakan, dan memimpin respon pada situasi tertentu. Lalu ada BPBD di daerah menjadi ujung tombak koordinasi lokal, penyiapan sumber daya, pelaksanaan kesiapsiagaan, serta dukungan pada tanggap darurat dan pemulihan. Selain itu, kementerian atau lembaga teknis, TNI atau Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan relawan memiliki peran sesuai kapasitas dan mandat masing-masing. Lalu selanjutnya ada kebijakan penanggulangan bencana dari prabencana hingga pemulihan. Yang pertama ada prabencana, yaitu identifikasi risiko, edukasi publik, pemetaan rawan, standar bangunan aman, dan simulasi. Selanjutnya ada tanggap darurat, yaitu evakuasi penyelamatan, layanan kesehatan, logistik, pelindungan kelompok rentan, dan komando lapangan. Dan yang terakhir ada pasca bencana, yaitu rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sosial ekonomi, dan rekonstruksi dengan prinsip build back better. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun sosial,
sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, serta dilaksanakan dengan prinsip-prinsip seperti cepat, tepat, terkoordinasi, transparan, dan melibatkan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan bencana dilakukan melalui sistem kelembagaan yang terstruktur, di mana pemerintahan pusat melalui BNPB dan pemerintahan daerah melalui BPBD berperan penting serta didukung oleh berbagai faktor seperti TNI atau Polri, dunia usaha, dan akademisi, serta masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.